Selama lebih dari 1.000 tahun, Konstantinopel berdiri kokoh nyaris tak tersentuh. Kota legendaris nilai jantung kekaisaran Bizantium, dikelilingi tembok raksasa tebal 5 meter, jaga armada laut yang siap tempur dan dikenal dunia sebagai kota yang tak bisa ditaklukkan. Tapi sejarah seperti biasa suka membawa kejutan. Tahun 1453 seorang pemuda berusia 21 tahun muncul dan mengguncang dunia Kristen dan Islam sekaligus. Namanya Muhammad Al-Fatih. Dia bukan sekedar penakluk, dia adalah bukti hidup bahwa mimpi besar, keyakinan yang teguh, dan ilmu yang tajam bisa mengubah jalan sejarah. Menaklukkan Konstantinopel bukan cuma soal wilayah, ini adalah akhir dari era Bizantium. Dari awal dari kejayaan Khalifah Utsmani, tapi bagaimana jika seorang anak muda menjadikan kota yang selama berabad-abad disebut tak terkalahkan? Apa rahasia strategi Al-Fatih? Dan bagaimana dampaknya terasa hingga hari ini? Ini bukan cuma kisah pedang dan meriam, ini adalah kisah tentang visi, kesabaran, dan keyakinan yang tak pernah goyah. Inilah kisah Muhammad Al-Fatih. Tahun 1432, Muhammad Al-Fatih lahir di tengah era awal kekaisaran Utsmani yang masih mencari bentuk kejayaannya. Ayahnya Sultan Murad II adalah seorang pemimpin yang keras, namun jeli membaca potensi. Sejak kecil, dia tahu anak ini bukan anak biasa. Al-Fatih muda dikirim ke daerah terpencil bukan untuk bermain, melainkan untuk belajar agama, strategi militer, bahasa asing, dan filsafat. Dididik langsung oleh ulama sufi besar, Syekh Aksyamsuddin, yang menanamkan satu kalimat yang tak pernah dilupakannya. Suatu hari kau akan menaklukkan Konstantinopel. Kaulah pemimpin yang dijanjikan Nabi Muhammad. Bagi Al-Fatih itu bukan sekedar nasihat, itu adalah panggilan hidup. Bahkan di usia 12 tahun, ia sempat naik tata saat ayahnya mundur. Meski akhirnya sang ayah kembali, tekad Al-Fatih tak pernah surut. Sejak saat itu, ia menghabiskan hari-harinya untuk belajar, melatih diri, dan merancang sesuatu yang mustahil. Ia mempelajari peta, jalur laut, titik lemah tembok legendaris itu, dan kegagalan para penyerang sebelumnya. Bagi dunia, Konstantinopel hanyalah kota, tapi bagi Al-Fatih itu adalah takdir dan tantangan terbesar hidup. Tahun 1451, Muhammad Al-Fatih resmi naik tahta sepenuhnya. Usianya baru 19 tahun. Dunia menertawakannya, menganggapnya terlalu muda. Tapi di kepalanya ada satu Konstantinopel. Dia tahu kota itu bukan kota biasa. Telah bertahan dari serangan bangsa Arab, Persia hingga Mongol. Dan untuk menaklukkannya dibutuhkan strategi yang belum pernah dicoba siapapun sebelumnya. Langkah pertamanya gila tapi jenius, membangun meriam raksasa namanya Basilika, dirancang oleh insinyur asal Hungaria bernama Urban. Panjangnya 8 meter dan pelurunya batu sebesar 600 kg. Belum pernah ada senjata seperti ini dalam sejarah manusia. Lalu ia mendirikan benteng Rumeli Hisar di seberang Bosporus. Tujuannya sederhana, memutus bantuan dari Laut Hitam dan mengurung Konstantinopel dari arah laut. Ia juga memperkuat armada laut Utsmani. Lebih dari 100 kapal disiapkan. Meski Konstantinopel dikenal tangguh di perairan, tapi langkah paling berat dan paling legendaris adalah ini, mengangkat kapal melewati bukit. Ya, kapal-kapal Utsmani ditarik di darat, melintasi bukit dengan roda dan pelumas. Mereka muncul tiba-tiba dari arah yang tak terduga, menghindari rantai penghalang selat dan mengepung kota dari belakang. Bizantium terguncang, rakyatnya panik, dunia Kristen terdiam. Anak muda ini ternyata bukan sekedar pemimpin, dia pemimpin dengan rencana matang. Dan kini semua pasukan, semua senjata, semua strategi hanya menunggu satu kata darinya, serbu. Tanggal 6 April 1453, pengepungan dimulai. Konstantinopel dikepung dari 3 arah, darat, laut, dan strategi tembok menjulang setinggi 12 meter, setebal 5 meter, dan sudah bertahan selama lebih dari 1000 tahun. Tapi Muhammad Al-Fatih datang bukan sekedar dengan keberanian, melainkan dengan perhitungan yang sangat matang. Setiap hari memuntahkan batu-batu raksasa yang mengguncang bumi dan menyalakan ketakutan. Ledakan terdengar jauh keluar kota. Tembok mulai
Pasukan Bizantium sekitar 7.000 orang berjuang mati-matian dipimpin langsung oleh Kaisar Konstantinus XI. Mereka sadar jika kota ini jatuh maka berakhirlah seluruh peradaban Bizantium. Sementara itu Al-Fatih memainkan satu senjata lain, psikologi perang. Setiap malam memberi harapan, setiap pagi membakar semangat. Ia datangkan ulama, memimpin doa dan menanamkan keyakinan bukan sekedar perang, tapi jihad sejarah. Lalu datang taktik yang paling tak terduga, penggalian terowong datang. Pasukan kemudian menggali dan menghancurkan tembok dari dalam. Tapi Bizantium tak tinggal diam, mereka menggali balik dan terjadi pertempuran yang gelap. Di perut gunung, hari berlalu, benteng belum runtuh namun semangat lawan mulai terbentuk. 29 Mei 1453, Muhammad Al-Fatih mengucapkan perintah yang ditunggu semua prajurit, serangan total, dan pada hari itulah sejarah Kekaisaran Bizantium menghembuskan nafas terakhir. Di balik dinding kota yang suci, zaman baru telah lahir. Pagi itu 29 Mei 1453, langit masih gelap, subuh belum usai, tapi suara genderang perang sudah menggema. Dari segala penjuru, Muhammad Al-Fatih membagi serangan dalam 3 gelombang. Gelombang pertama menyerang lebih dahulu, disusul gelombang kedua, dan akhirnya gelombang pamungkas, pasukan elit Janissary. Serangan dinilai menjadi titik balik sejarah. Salah satu gerbang kota, Kerkhoh kota, entah karena kelalaian atau takdir, pasukan Utsmani menusuk masuk dan suasana berubah dari pertahanan menjadi kepanikan. Kaisar Konstantinus XI memilih untuk tidak mundur. Ia turun ke medan perang, melepaskan jubah kebesarannya dan bertarung sebagai prajurit biasa hingga ajal menjemput. Saat matahari mulai naik, bendera Utsmani berkibar indah di atas Hagia Sophia, gereja terbesar dunia Kristen Timur. Konstantinopel resmi jatuh, kesairan Bizantium berakhir dan Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai sang penakluk. Tapi ia tak larut dalam euforia. Ia batasi penjarahan hanya 3 hari. Ia lindungi gereja-gereja. Ia izinkan umat Kristen dan Yahudi tetap menjalankan ibadah mereka di bawah perlindungan hukum Islam. Hagia Sophia diubah menjadi masjid, namun tetap dijaga kemegahan dan kehormatannya. Lalu di tengah keruntuhan dan kemenangan, Muhammad Al-Fatih turun dari kudanya, bersujud di tanah, bersyukur dalam diam. Baginya ini bukan sekedar kemenangan militer, ini adalah wujud nyata dari sabda Rasulullah. Konstantinopel akan ditaklukkan. Pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukannya sebaik-baik pasukan. Dan sejak hari itu dunia tak lagi sama. Setelah Konstantinopel jatuh, Muhammad Al-Fatih tidak tenggelam dengan euforia. Ia tak sekedar duduk di atas tahta. Ia langsung mulai revolusi peradaban. Langkah pertama, Konstantinopel dijadikan ibu kota baru kekaisaran. Namanya kini Istanbul. Dari kota yang nyaris mati, ia ubah menjadi pusat ilmu, perdagangan, dan budaya. Langkah kedua, ia menerapkan sistem toleransi beragama. Umat Kristen Ortodoks diangkat patriark barunya. Umat Yahudi diberi ruang hidup dan perlindungan. Semua komunitas diatur di bawah hukum Islam yang tegas tapi adil. Langkah ketiga, ia bangun infrastruktur peradaban, madrasah, masjid, rumah sakit, bahkan sistem administrasi modern. Istanbul tumbuh dari jantung baru dunia Islam, maju, terbuka, dan multikultural. Al-Fatih juga dikenal sebagai ahli hukum yang cerdas. Ia mampu menyatukan hukum syariah dan sistem pemerintahan tanpa saling bertabrakan dengan sistem militer. Setiap komunitas agama diberi otonomi menjalankan urusannya sendiri. Semua ini dilakukan oleh seorang pemuda berusia 21 tahun, dan disinilah letak kejeniusannya. Menang perang memang hebat, tapi membangun perdamaian yang langgeng itu jauh lebih luar biasa. Tahun 1481, Muhammad Al-Fatih wafat di tengah perjalanan militer menuju Italia. Usianya baru 49 tahun. Penyebab kematiannya masih jadi misteri. Ada yang menyebut sakit, ada juga yang percaya ia diracun oleh orang dalam istananya sendiri. Tapi apapun penyebabnya, kematiannya tak pernah menghapus jejak besarnya. Ia dikenal sebagai pemimpin yang visioner, strategis,
religius, dan tahu persis bahwa kemenangan sejati bukan hanya di medan perang, tapi juga dalam cara memimpin. Setelah menang di bawah kepemimpinannya, Utsmani tumbuh dari Kekaisaran Adidaya, Istanbul menjelma pusat dunia Islam, dan semangat jihad serta reformasi yang ia bawa menjadi inspirasi bagi generasi sesudahnya. Gelar Al-Fatih bukan sekedar penghargaan. Itu adalah simbol-simbol bahwa seorang pemuda dengan visi, ilmu, dan keberanian bisa mengubah wajah dunia. Dan setiap kali dunia menyebut nama Konstantinopel, selalu ada satu sosok yang tak terpisahkan, Muhammad Al-Fatih, pemuda yang membuka gerbang kota tak terkalahkan dengan semangat yang lebih tajam dari meriam. Muhammad Al-Fatih, namanya tak hanya tercetak di lembaran sejarah, tapi terukir dalam ingatan dunia Islam sebagai sosok yang lebih dari sekedar penakluk. Ia adalah pemimpin, tapi lebih dari itu, ia adalah wujud nyata dari mimpi besar Rasulullah. Usia 21 tahun, ia tak hanya menembus tembok Konstantinopel, tapi juga menembus batas-batas yang dianggap mustahil. Usia muda, rasa takut dan keraguan, yang membuktikan bahwa iman bisa berdampingan dengan ilmu, akal, dan taktik. Ia bukan idealis kosong, ia realis, bahkan tegas, bahkan keras saat perang menuntutnya, tapi ketika kemenangan datang, ia memilih membangun, bukan membalas dendam. Itulah kekuatan seorang pemimpin yang tahu kapan harus mengangkat pedang dan kapan harus mengulurkan tangan. Sejarah mungkin mencatat jumlah pasukan dan panjang meriam, tapi warisan sejatinya ada pada visi yang ia tanam dan keputusan-keputusan yang membentuk peradaban. Muhammad Al-Fatih memang telah tiada, tapi namanya abadi sebagai inspirasi.